Kiblat itu syarat sahnya solat. Kalau tidak ngadep kiblat, hukumnya batal solatnya, kecuali di dua keadaan. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa ridwanihi wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, wassalatu wassalam ala man khuluquhul Quran, Maula Bilal alladhi tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Nastamirru darsana fi hadha as-sabah al-mubarak. Kita meneruskan kajian kita di pagi yang penuh dengan keberkahan, dengan kita niati taqarrub kepada Allah melalui talabul ilmi, dan itu sebaik-baik taqarrub kepada Allah. Wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khair wal ifdali. Mendekatkan diri kepada Allah lewat menuntut ilmu, itu termasuk paling agungnya amalan, karena ilmu yang mengantarkan kita untuk beribadah dengan benar. Ilmu wajib yang saya maksud, yang kita pelajari dari kitab Sulamut Taufik ini, sampai kita di pembahasan surut sihhatis shalah, meneruskan syarat daripada sahnya solat, supaya solatnya sah.
Di pagi hari ini kita teruskan. Namanya syarat itu dilakukan sebelum melakukan ibadah itu dan sampai saat dia melakukan. Seperti qaulul musannif rahimahullah, wa min surutis shalah istiqbalul qiblah. Termasuk syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kiblatus shalah awalnya dulu di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa di Palestina. Semoga Allah segerakan kemerdekaan untuk masjid, untuk Palestina, dan semoga Masjidil Aqsa segera kembali di pangkuan umat Islam. Dan Allah bantu saudara kita yang ada di sana yang dalam kesusahan, tidak bisa ngaji kayak gini, suara bom berterbangan di atas, rumah runtuh, banyak anak jadi yatim, banyak orang tua berpisah dengan keluarganya, suami hilang mati kena runtuhan, perempuan harus antri untuk cari makan. Kita tidak lebih suci dari mereka. Mereka diuji seperti itu. Kita yang penuh dosa ini enak-enakan makan tidur kayak tidak punya salah, pada mau disyukuri nikmat sehat, nikmat afiat. Hanya mumpung sehat, aman, syukuri dengan cara diisi lewat menghadiri majelis ilmu dengan hal-hal yang baik seperti ini. Kalau mau hitung-hitungan dosa, kayaknya mereka di sana ulama-ulama besar, orang-orang besar. Imam Syafi'i lahir di sana, orang-orang besar, ahli ibadah. Kita ini dikasih aman sama Allah, disyukuri. Kosong waktu, diem tok di rumah, hadir majlis, syukuri nikmat aman. Karena kalau sudah tidak aman, tidak bisa ngaji, tidak bisa hadir majlis ta'lim, kita akan kehilangan yang berharga. Dulu kiblatnya sholat ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kurang lebih 18 bulan. Berapa? Akhirnya kata Allah dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat wajahmu sering noleh ke langit ya Rasulullah. Artinya ada keinginan yang diinginkan oleh Nabi, ingin kiblat ini dipindah ke Ka'bah. Akhirnya kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya sudah, aku ikuti kemauan Muhammad. Allah, kemauannya siapa? Allah. Mengikuti kemauannya Rasulullah. Ini ayat memuji Rasulullah, pangkatnya di sisi Allah, apa yang disukai diikuti sama Allah. Ini saking dicintainya Nabi Muhammad SAW. Urusan kiblat ngadep Allah, ya sudah ikut Muhammad. Mana Ka'bah? Iya sudah. Ini kan orang spesial di sisi Allah. Ayat ini nunjukin kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah, la ara rabbak illa yusari'u fi hawak. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali ingin cepat-cepat mengikuti kemauanmu, hai Muhammad. Setelah kiblat dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, kata Sayyidah Aisyah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali dia ingin cepat sekali mengikuti kemauanmu, hai Muhammad. Dari saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Ini urusan kiblat nih, ngadep Allah, ya sudah. Muhammad ingin Ka'bah, Ka'bah di Mekah tempat lahirnya.
dipindah setelah itu. Makanya ada masjid kiblatain di Madinah itu. Kalau kalian ikut umrah sama saya, nah itu kiblatain, dua kiblat, pernah ngadep ke Baitul Maqdis, pernah ngadep ke mihrabnya dua, kiblatain namanya. Karena di zaman itu 18 bulanan di awal-awal Islam, kiblat akhirnya pindahlah ke Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di kota Mekah. Kiblatnya apa ini? Kiblatnya kiblatnya apa? Kiblatnya salat. Awwalu baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah mubarakan. Rumah yang berkah yang pertama dibangun, Ka'bah sebagai kiblatnya salat. Kiblatnya cinta, kiblatnya mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblatnya salat adalah Ka'bah, kiblatnya mahabbah, kiblatnya cinta adalah Nabi Muhammad. Kita berkiblat kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu. Wa kiblatud du'a, kiblatnya doa, as-sama, langit. Artinya kalau doa naik ke atas. Jangan doa kamu nunduk. Itu namanya mengheningkan cipta. Dimulai. Yang ngantuk-ngantuk kan mengheningkan cipta ini. Nunduk ini. Hah? Jangan lama-lama mengheningkan cipta. Takut pada hening beneran itu. Sudah dikasih kopi, ngajinya, dikasih menu-menu istimewa, kadang lontong sayur, kadang pecelan, kadang nasi jagung. Oh, subhanallah, tak tedung si Amasa itu. Makanya ajak anaknya, ayo le makan gratis le, untuk ilmu istimewa ini. Nah, jadi ayo semangat, mumpung difasilitasi sama Allah lewat orang-orang baik ini. Dikasih AC, dikasih kipas, dikasih TV, nikmat mana yang kau dustakan? Sampean duduk ke warung kopi, bayar dah? Sampean duduk ke warung nasi, bayar dah? Di sini tidak usah bayar, tidak laku uang sampean di sini, ya, gratis, Tapi kalau mau nyumbang boleh ya, kalau mau nyumbang boleh. Jadi ini nikmat disyukuri ya ikhwan. Saudara kita di Palestina sana tidak bisa kayak gini, tidak bisa kerja antri kemana-mana. Kita tidak lebih suci dari mereka. Sebenarnya kita ini yang kalau dihitung banyak dosa, pantas nerima azab, naudzubillah. Tapi Allah masih merahmati kita, makanya disyukuri. Kalau kamu lagi susah, ingat saudara kita yang lebih susah di sana. Kalau kamu kesakitan, sakit ujian, ingat yang lebih sakit di sana banyak. Ingat ke bawah gitu loh, biar syukur, biar bertahan. Jangan dikit-dikit berontak, kak kuat aku, mati aku, mati ya wis. Lesong ini ngaki. Ya, jadi semoga kita jadi orang yang jadi semangat dah ngajinya ini. Minum kopinya dulu. Saya tak melo, sabar ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kiblat, ngadep kiblat. Indah Syafi'i yajib istiqbalu ainil kiblah. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib menghadap ainul kiblah, Ka'bahnya langsung. Tidak cukup jihadnya. Nah, kalau tidak ada hail antara kamu yang sholat dengan Ka'bah, maka wajib yakinan, wajib yakin benar-benar ngadep Ka'bah. Kalau tidak ada penghalang, misalnya sholat di depan Ka'bah, yakin, harus yakin ngadepnya, tidak boleh kira-kira. Kalau ada hail, ada penghalang seperti kayak kita kan jauh, penghalangnya jauh, maka cukup zonnan, cukup sangkaan. Lewat kompas, ya udah kelihatan kan. Pokoknya kompas sudah ngarahkan ke kiblat, ya sudah,
Kita ngikuti yang ada. Seperti alhamdulillah masjid-masjid, musola-musola sudah dikompasin sebelumnya. Ya sudah, kamu tidak perlu ijtihad, sudah ngikuti yang ada. Ketemu masjid ngadap kiblat sudah, ya sudah kamu percaya, yakin, karena pasti sudah diukur sebelum. Jangan kamu buat sendiri. Oh, kak mantap aku, koyo kurang iki. Kiblatnya koyo wes aku gak ser kau. Nengoma koyo ke kiri titik. Ya wes aku ke kiri titik. Ukur-ukur dewe. Yang sudah ada, kalau kamu ngelihat ada mihrab di situ yang sudah terbangun, ya sudah kamu yakini dia sudah menghadap kiblat. Jangan ngubah yang sudah ada. Kecuali ada penemuan-penemuan baru seperti dahulu kala itu ada penemuan apa sih banyak masjid yang diserong-serongkan gitu ya. Karena tidak tahu penemuan baru secara teknologi terbaru atau gimana, kurang ke kanan atau kurang apa, itu waktu bangunan-bangunan lama yang harus dirubah katanya. Taib, caranya orang sholat ngadep kiblat gimana, Bib? Idza kana qa'iman au qa'idan fabis sadr. Kalau sholatnya itu berdiri atau sholat duduk, yang ngadep kiblat apanya? Sadr, dadanya. Kalau sholat apa? Berdiri atau sholat duduk? Kan orang kalau tidak mampu berdiri sholat duduk. Kiranya kalau berdiri bisa jatuh, ya sudah sholat duduk. Ngadep kiblat apanya, Bib? Dadanya, bukan wajahnya. Jadi misalnya itu kiblat, dadanya ngadep kiblat, wajahnya misalnya miring, sah nggak sholatnya? Sholatnya gini miring, misalnya tepat nak LR, salah tidur, sholatnya miring gini, dadanya ngadep gitu. Allahu Akbar, teleng gitu loh. Sah nggak? Yang penting dada. Atau nunduk mukanya, Allahu Akbar, daungat sekali. Sah nggak? Atau kepalanya naik ke atas, sholatnya. Itu pokoknya ukuran ngadep kiblatnya adalah Kalau sholatnya apa? Qa'iman au qa'idan. Idza kana muttaji'an. Kalau sholatnya muttaji'an. Sholat muttaji'an itu sholat miring, kayak mayit yang dimiringkan ngadep kiblat. Coba nus. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, namanya muttaji'an, sholat miring. Ini kan kiblat. Kalau saya tidak bisa ngasih contoh, kamu ngasih contoh. Kepala kamu kiri, awas kopi. Ya, kiri. Terus tarce itu, tarce. Ya. Nah, ini kepalanya kasih bantal boleh. Ya. Ini namanya sholat muttaji'an. Ya. Apanya yang ada kiblat? Tunggu dulu, kita jelas lagi. Kalau sholatnya miring kayak gini, yang wajib ngadep kiblat dua, wajah dan dada. Apa? Jadi kalau ente wajahnya mereng ke atas, tidak sah, harus yang ngadep kiblat wajah dan sudah kemeng kamu nanti kemeng. Jadi kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, kayak tadi sholatnya namanya muttaji'an. Tidak bisa muttaji'an, sakit kan? Mustalqiyan. Apa mustalqiyan ini? Ngadap ke atas, ke langit. Akentang. Montabu ibu apa? Oh, napang. Bahasa Indonesia akentang apa? Terlentang. Coba Us, kamu yang ngadep kiblat, kalau mustalqiyan bi akhmasai qadamai, telapak kakinya yang ngadep kiblat, wa wajhi, dan matanya. Ayo ke sini, tidak apa-apa. Contoh, mereka paham. Takut sakit kan, tidak bisa bangun, sholatnya gimana? Ya, tedunglah. Yang wajib ngadep kiblat telapak kaki. Baru tahu, oh, oleh kopi, oh dia. Terus dan wajahnya dikasih ban. Faham? Jadi kalau tidak, ini yang perempuan tidak lihat, disetting dong nuhusnya ini. Kalau tidak bisa muttaji'an, tidak bisa tidur miring tadi, mustalqiyan, tidurnya kayak gini. Misalnya di rumah sakit, kan ngadepnya di mana itu ranjangnya, tinggal diputar ranjangnya. Pokoknya kakinya yang ngadep
kemudian kepalanya dinaikkan supaya wajahnya juga ngadep ruku, sujud semampunya sudah kalau kayak gini. Faham dong? Misalnya gerakin alis mata atau matanya Allahu Akbar, Sami Allah gitu. Ngikuti, alirkan alirkan sesuai dengan rukun salat, dikira-kirakan. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, dihayali, dibayangkan. Faham? Karena bisa bangun kalau sudah gini biasanya. Ya, sudah bangun, ini tinggal sakaratul maut kalau sudah kayak gini. Bangun kamu. Kalau tak mulai kamu nanti. Paham di sini? Karena setiap manusia, setiap kita akan nyampe ke titik itu. Sekarang kan saya bisa duduk, bisa akuli, bisa mancing. Nanti kita akan nyampe di keadaan yang kita akan terbujur kaku kayak gini. Tapi akal masih ada, ya kan? Sadar, tetap wajib dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngadep kiblat itu syarat sahnya solat. Kalau tidak ngadep kiblat, hukumnya batal solatnya. Kecuali di dua keadaan. Boleh tidak ngadep kiblat solat. Muhammad. Yang pertama, fi salati siddatil khauf. Kalau solat dalam keadaan takut yang sangat. Contoh dalam peperangan. Dalam apa? Jadi waktu sholat masuk, kamu harus perang sama musuh. Musuh depan, kiblat belakang. Ya apa ini beb? Udah perang berkecamuk sudah. Berkecamuk sudah. Udah perang, gimana nih waktu sholat masuk? Tetap wajib ngadep kiblat ya beb? Nggak usah. Kalau kamu sih ngadep kiblat, tokol dari budi mate nanti. Terus siapa? Sudah sambil perang Allahu Akbar. Sami Allah. Allah cabit abid tapi ruku. Aku yang pentong dari budi ya. Jadi itu namanya siddatul khauf. Maka istiqbal kiblah mahdhuf, terbuang, tidak wajib ngadep Coba waktu perang masuk sholat tetap wajib Pak boleh cuma perang bentepu. Woker tepu, tebang tepu, perang ben apa baskom, masak rawo, namanto, perang ben kuade, tidak sholat. Oh nubib ini kesibukan, sibuk mana sama orang perang? Perang itu udah mau mati, sudah mau tetap wajib sholat dengan cara yang diperbolehkan, tidak usah ngadep kiblat. Sampai segitunya Islam. Ya, kok ini cuma perang bek kuade, perang bek lako, perang bek pasar, anu ku ae wis sibuk aku gampang wis si ono sisuk jarene. Ya, ini adalah musibah. Ya, ini adalah musibah. Nomor 2, boleh ninggalkan kiblat. Nomor 2. Kapan beb? Fi nafilatis safar al-mubah sawaun akana safaran tawilan am qasiran. Kalau sholat sunnah di perjalanan yang mubah, baik perjalanan pendek maupun panjang. Misalnya naik mobil mau ke Tanggul, ini pendek, perjalanan pendek itu yang kurang dari 82 kilo. Perjalanan yang tidak dikosor, ke Tanggul, ke Bangsal, naik bis, sampai belum sholat sunnah. Boleh sholat sunnah di bis, di mobil, duduk, tidak usah ngadep kiblat. Kiblatnya adalah di tujuannya. Ingat, sholat sholat apa? Sholat dan perjalanannya mubah. Jadi boleh tidak usah ngadep kiblat. Kiblatnya adalah tujuan dari mobil itu, atau bis itu, atau kereta itu. Kalau apa ini? Sholat baik perjalanannya pendek maupun panjang. Sholli sunnatat duha raka'ataini Allahu Akbar, sholat aja. Sami Allah, Allah ruku agak nunduk. Sami Allah, kemudian Allah sujud lebih nunduk lagi. Pokoknya sopirnya tidak ngerem mendadak.
Sujud sampean pangere mendadak. Ini amalkan kalau darurat tak sempat sholat sunnah di rumah, amalkan. Yang penting pastikan suci bajunya, tempat kursinya suci, yang berhubungan dengan badanmu, yang menyentuh dengan kamu harus suci. Tauban, makanan, badanan, baju, tempat dan apa? Baju, badan dan tempat harus suci. Dan perjalanannya mubah, bukan untuk maksiat. Mau kemana kau? Jakarta. Apa? Jemput siapa? Jemput buduan PC maksudnya. Riba misalnya, maksiat. Tak boleh, tak dapat izin kayak gini. Harus perjalanan yang ingat ini sholat apa? Sholat sun. Kalau sholat fardu tak boleh dalam muktamad. Kalau sholat fardu, sholat di kendaraan tidak tetap harus ngadep berhenti dulu di stasiun sholat fardu. Berhenti dulu sholat fardu. Ini orang banyak sholat fardu di kereta, ngadepnya kemana tak tahu, ngikuti pendapat siapa itu, di tas mazhab atau gimana. Yang muktamad sholat sun. Lu gimana nih Beb? Ini waktunya tidak cukup ini. Kalau saya berhenti keretanya tidak berhenti, busnya tidak berhenti. Dijamak, tidak bisa dijamak nih Beb. Subuh misalnya, ya kan? Subuh habis waktunya ini, apa tidak bisa kalau sholat fardu, harus sholat sunnah yang bisa. Sholat fardu harus ngadep kiblat. Gimana nih Beb? Kayak kita naik pesawat jamaah umroh, ya kan? 9 jam. Zuhur asar saya bisa dijamak di bandara. Maghrib isya di atas sampai subuh itu. Sampai subuhnya hilang. Jadi maghrib isya subuh itu yang sering hilang. Artinya berada di atas pesawat. Gimana hukumnya sholat di atas pesawat? Allahumma shalli ala Muhammad. Pendapat yang pertama tidak sah karena adamul istiqrar, tidak menetap di bumi. Yang nomor 2 tidak ngadep kiblat. Ini pendapat yang pertama. Tidak ngadep kiblat sholat fardu. Terus siapa ini? Nah, ada yang berpendapat sholat dihormatil waqt. Sholat menghormati waktu semampunya, sebisanya. Nanti nyampe di Madinah atau di Jeddah dikodok lagi sholatnya semua itu, dari asar, maghrib, isya, subuh itu dikodok lagi. Kalau ikut sama Habib tak bimbing, ayo sekarang sholat di Jeddah, di terminal Jeddah, kodok semua yang sudah lewat itu. Apalagi orang-orang di pesawat banyak yang kencing, najis semua seragamnya, karena ada jedingnya, tidak ada airnya, pakai tisu. Tidak biasa pakai tisu, biasa tisu kebayi mua, pas kebayi tidak biasa, akhirnya salbut pokoknya. Tak sholat, najis semua Beb. Tak sholat, najis semua Beb. Makanya diingetin nanti harus bawa sarung di tas kecil untuk cadangan, supaya turun nanti di Jeddah untuk bisa mengkodok, atau di pesawat sholat. Kalau guru mulia kita sholat ngampar sejadah di tempat ada ruangan itu, sekiranya bisa disolat berdiri ya berdiri, tapi nanti dikodok lagi untuk menghormati waktu, mengkodok lagi karena mengikuti pendapat yang tidak mengesahkan, karena ada istiqrar, tidak netap di bumi. Intinya dikodok lagi, nyampainya di bawah. Yang penting kita tetap mengerjakan semampu kita, sebisa kita saat itu. Paham tuh? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sholat fardu tidak boleh di kendaraan, harus ngadep Yang boleh gimana? Sholat sholat apa? Sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang masyian, kadang rokiban, kadang berjalan kaki. Jadi sholat sambil jalan kaki boleh. Sampai jogging belum sholat sunnah. Misalnya ya, sambil jalan mak bola sambil jalan kaki pakai mau sholat sekalian boleh Beb, boleh. Tidak ngadep kiblat boleh. Tapi kalau jalan kaki ngadep kiblatnya di 4 rukun. Ketika takbiratul ihram, misalnya sampai jogging pagi-pagi ini sampai duha, mau sholat duha sambil jalan kaki, tidak apa-apa sholat sambil jalan kaki.
Iya, tidak apa-apa, tidak usah ngadep kiblat. Tidak usah ngadep kiblat kecuali di 4 rukun. Waktu takbiratul ihram ngadep kiblat. Misalnya sampean jalannya ke sana, mau takbir dulu, ngadep kiblat dulu. Allahu Akbar. Pas jalan boleh sampean. Ya. Dan ketika ruku, ngadep kiblat lagi waktu ruku. Main salah sampean tadi lakot ro bak nyoba ilmu ini gitu loh. Sujud ya, waktu sujud ngadep kiblat. Kalau tak tabrak bentrek ya. Julus baina sajadatain, 4 rukun ini duduk di antara 2 sujud wajib ngadep kiblat bagi yang sholatnya jalan karena zaman dulu itu kan tidak ada jalan kendaraan, orang musafirnya jalan nah, mensyariatkan begini kalau untuk sholat sunnah. Zaman ini kalau sekarang kaget kalian. Dulu kan dipakai ini. Sekarang sampai jalan di sini jalan kaki, Allahu Akbar, sujud berdokar lebar dari pasar Kaliboto. Ada tempak sampai berdokar nanti. Wa idza kana rakiban, kalau naik kendaraan, naik unta, naik kuda, naik sepeda, naik mobil, yajib istiqbal kiblah. Kalau gampang dan memungkinkan ngadep kiblatnya ketika takbir saja, Allahu Akbar. Setelah itu sudah. Yang wa illa, kalau tidak memungkinkan, tidak memungkinkan, ya sudah. Kalau tidak memungkinkan, kiblatmu adalah tujuanmu. Ya. Naik mobil, kalau naik sepeda kayaknya bahaya ya. Allahu Akbar, nunduk, Allahu Akbar, nyeroduk pas ke bis lagi. Ya, ini kalau naik mobil, kalian tidak nyetir. Bisa, saya sering ngamalkan. Habib ke Madura, tidak sempat sholat duha. Di jalan Habib sholat, Allahu Akbar. Ya, untung sopirnya Habib lembut remnya, jadi enak. Allah, patepak kacuk gelengan jalan, gua banget katanya. Ada kalau pakai pirokaat belum puasa. Allah sallallahu Muhammad. Ini namanya apa? Menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Taib. Istiqbalul kiblah. Kiblatnya salat apa? Kiblatnya doa apa? Langit ke atas. Kiblatnya cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang selanjutnya surutus shalah. Dukhulul wakti, masuknya waktu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat ini sudah ditentuin waktunya. La tasihus salatu illa ba'da dukhulil waqt. Tidak sah solat kecuali setelah masuk waktu. Dengan yakin, alhamdulillah sekarang kita sarana untuk itu banyak ya. Ada jam di HP, ada adan di mana-mana sampai sautan bingung saya jauh saya di meriah. Ki buru saya situng mare, adan boleh situng, situng boleh. Tak remare gitu ya. Alhamdulillah. Dulu awalnya waktu sholat diwajibkan bingung gimana ini untuk ngasih tanda masuknya waktunya sholat. Ya apa ini caranya? Rasulullah nunggu wahyu. Kemudian ada sahabat besoknya langsung lapor, ya Rasulullah aku mimpi mendengar bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pas Nabi langsung, ini adalah cara untuk masuk waktu, tanda masuk waktunya disyariatkanlah adzan lewat mimpi sahabat itu. Kalau orang Nasoro pakai lonceng, ting ting, ya kan? Kalau masuk waktu ibadah mereka pakai orang Hindu juga pakai. Pernah sampean? Islam pakai apa? Pakai adzan, suara adzan, tanda masuknya sholat. Kalau zaman dulu karena ada speaker, ya kan, suaranya kurang nyaring, akhirnya wali songo dulu itu pakai jidur. Ada enggak masjid-masjid dulu? Sekarang mulai hilang jidurnya itu. Itu sarana saja. Tak 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 tak
dur gitu kan. Itu tanda masuknya sholat. Zaman dulu udah ada speaker, jadi yang kedengar suara jidur, jidurlah. Saya nututi waktu kecil, apalagi gaji besar kayaknya yang nukul dulu gitu. Jadi itu hanya sarana, ada di zaman Nabi memang sarana. Dulu udah ada speaker, susah, jadi pakai itu diabadikan. Hanya wasilah, sama dengan mic, sama dengan. Ada sekarang beberapa masjid yang masih mempertahankan jidur. Tidak apa-apa, itu hanya wasilah, bukan termasuk agama, bukan din, bukan ibadah. Itu cuma wasilah untuk bermudah. Mau dipakai sekarang ya sudah ketutup sama speaker, ya kan? Tidak dipakai pun cuma sebagai hiasan, simbol, ya kan? Simbol Islami, tanda Islami. Ya monggo, tidak masuk ke akidah, bukan hal yang menyesatkan. Tidak apa-apa. Si penting cek tabu tawang dengan sholat. Dengan sholat tabu ya ganggu, haram hukumnya nanti. Biasa pakai takbir keliling itu biasanya. Seperti itu. Tanda masuknya sholat dengan suara azan. Azan masuk. Makanya hati-hati pemegang masjid, pemegang musola yang speakernya, hati-hati ngasih pengumuman azan. Kalau belum waktunya azan, orang puasa sampai batal semua, salah. Ot-otan dahului, yang sana jami belum, ini sudah adzan dulu. Ah, beb, norok Bali, beb. Rosak norok Bali. Pangade asaur norok Jakarta, bukan norok Bali. Mata norok Belanda bae sekali. Ini namanya kardiman ini. Karabati biman manyaman ini. Enggak boleh ya. Allahumma Muhammad. Paham di sini? Jadi hati-hati, karena banyak orang tidak hati-hati, akhirnya orang terjerumus dalam waktu yang belum masuk. Ya, kehati-hatian kita itu kadang semakin ke barat semakin ditambah berapa detik, berapa menit. Itu kehati-hatian orang dalam ilmu falak begitu. Biar tidak pas langsung begitu ya. Ini yang harus kita perhatikan. Harus masuk waktu dengan suara Allah. Syiar itu azan bagus. Bagus. Saya pernah baca dalam sebuah keterangan, dulu itu di Baghdad, ini saya pernah ceramain ini dulu di Malam Hall Habib Soleh Tanggul. Di Baghdad itu ada dua malaikat turun. Mau kemana? Ada terjadi dialog antara dua malaikat. Saya diperintahkan oleh Allah untuk untuk menurunkan mubalak ke penduduk Baghdad, Basrah, Irak sana. Kenapa? Karena malam ini terjadi banyak ratusan perkosaan, perzinahan. Banyak perzinahan. Jadi Allah murka, ingin turunkan azab. Ketika mau turun ke bumi, irtafa'atil aswat. Suara pada nyaring. Suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sini suara adzan subuh, yang sini suara adzan subuh, yang sini. Akhirnya datang lagi perintah sama Allah, dengan kemuliaan adzan, suara Allahu Akbar, maka palingkan azabku dari kampung ini karena masih terdengar suara adzan. Akhirnya tidak jadi dapat musibah karena ada zikrullah, ada suara azan yang dikomandangkan di kampung itu. Berarti masih ada Allah dan ada Nabi Muhammad dan sudah dijaga sama Allah Subhanahu. Makanya itu syiar, itu bikin alam semesta ini bertahan, masih dikomandangkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semesta menjadi bertahan, tidak hancur karena masih ada yang menyuarakan nama Allah. Di dalam hadis, la taqumus saa'ah wa fil ardi man yaqulu Allah, Allah. Tidak akan bakal terjadi kiamat kalau di bumi ini masih ada orang yang menyebut Allah, Allah. Tidak bakal. Kapan kiamat itu datang, hancur lebur dunia ini? Kalau sudah di bumi penuh dengan kezaliman, tidak ada lagi orang berzikir, tidak ada lagi orang nyebut nama Allah, baru pantas bumi ini dihancurkan. Tapi kalau masih
terdengar suara azan, oh berarti masih ada kebaikan. Di kampung itu ada sholat jamaah, berarti masih ada kebaikan. Itu paku-pakunya bumi. Kalau sampai sholat jamaah di masjid ini pray, sholat di musola ini pray, sudah ada lagi jamaah di masjid, sudah tidak ada lagi suara azan, sama dengan lencak. Tahu lencak? Pakunya copot, copot 1, copot 2, copot 3, rempak tak rempak? Rempak, jatuh, ambruk. Kenapa? Pakunya lepas semuanya. Tapi kalau kuat pakunya, beb, kuat beb, makirah sampean lempo, tejuk sampean atau empuan, kuat. Karena buminya banyak pakunya. Pakunya bumi itu masjid, suara azan, majlis taklim, ini termasuk pakunya kali botol ini. Ini yang datangin barokah, ini yang nolak bala. Makanya perlu diperbanyak, perlu didukung. Nah, Habib dengar insyaallah nanti malam ada majlis baru, majlis Habib Taufik yang dulu sempat berhenti, sekarang dihidupkan lagi di Masjid Al-Hannah di Haji Sugi sini ba'dal maghrib. Itu bagus, hadiri, dukung, nambahi paku biar tambah kuat kali botol, biar jadi kota santri. Mari tak jadi beto. Hah? Ya hidup ilmu, anak-anak sampean bawa, mumpung ada ulama datang, ahli ilmu datang, lunggo teko sampean, laki-laki, perempuan tidak boleh, takut fitnah, ya, takut tinro bahaya. Kalau kita kan subuh tak ketelak muana bibini, malam sudah mulai bibini aja. Perempuan pulang duluan, yang laki tidak boleh keluar kalau perempuan belum selesai, biar tidak tabrakan. Saya istri, bib ditunggu istri ya, repot bahas. Goncengan sama istrinya biasanya ya. Ya ini adalah paku-pakunya bumi yang harus kita rawat, harus kita jaga. Tidak jadi adab turun, tidak jadi gara-gara terdengar suara A. Faham tuh? Jadi tolong ini dipertahankan suara A. Jangan sampean mencemooh suara adzan. Sapro mak adzan ru tak nyaman. Ya sampean kalau tukang adzan pengerti pak, mau tak nyaman cek deku umik pak. Deki balak tak turun, nyior geger. Balak tak turun, nyior saya tak sabar geger kapi kegedeng orang nanti. Cari yang suara husnus saut, suaranya bagus. Itu yang disunahkan, suara bagus. Tukang adzan kalau tidak bagus sudah beb, yang bagus-bagus tidak hadir beb. Yang muda-muda, jadi yang hadir tua-tua memang beb. Ya ini adanya sudah beb. Tebang berai beb. Lah tak bisa ngocak saya kalau sudah kayak gitu. Kan memang kenyataannya di masjid-masjid itu banyak yang tua tuh. Speakernya bukan 4 penjuru mata angin, 6 penjuru mata angin. Pas suaranya tak nyaman sekali. Nyareng, tapi tidak boleh. Tebang berai nah ya. Tebang berai karena yang bagus-bagus kerja sibuk. Ini masih bertahan orang-orang tua. Ala kulli hal. Jadi pertahankan, perbanyak paku bumi agar negeri kita ini selamat. Kapan dihancurkan sama Allah? Kalau sudah dilepas paku bumi. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Ini dalam surat Al-Isra. Ketika kami ingin menghancurkan sebuah kampung, maka kami jadikan orang-orang yang ahlu tarafu, orang kayanya, orang kaya, tokohnya dibuat suka maksiat. Tokoh masyarakatnya yang ngasih kebijakan, ngasih keputusan, yang punya uang, itu gotong royong dalam maksiat di kampung itu. Ngundang orkes, ngundang maksiat ini, sound apa namanya tuh, sound system, joget, ayo beda PC, donaturnya dibuat ke maksiat. Itu Allah kalau ingin menghancurkan sebuah kampung akan dibuat yang kaya-kaya untuk menghabiskan uangnya dalam kefasikan. Akhirnya kalau sudah fasik merata di kampung itu, kemaksiat merata di kampung itu, pantas kampung itu nerima azab. Allah tidak mungkin azab kalau belum pantas. Kapan pantasnya sebuah kampung kena azab? Kalau sudah isinya maksiat, fasik, sudah merata, baru dihancurkan. Fadammarnaha tadmira. Tapi kalau belum pantas, tidak bakal turun azab dari Allah Subhanahu. Makanya kalau yang kaya
mau menginfakkan. Ayo, aku duit, aku soke. Ayo, tak fasilitasi. Ayo buat majelis. Duitku kayak akhirat saiki. Wah, ini tandanya tanda kebaikan. Ya, yang tokohnya dukung, kepala desanya, semuanya tokohnya dukung. Ya wes, ayo masyarakat biar suka ngaji semuanya. Yang punya harta, yang umaroknya, ulamanya dukung semuanya. Difasilitasi sama Allah, dimudahkan ini. Tandanya kampung itu dicintai sama Allah Subhanahu. Kalau sebaliknya uang orang kayanya dibuat maksiat, ini tandanya akan dihancurkan. Naudzubillahi min. Orang-orang awam ini ngikut saja. Makanya kalian yang dititipi sama Allah, harta lebih, ilmu lebih, jabatan, pengambil keputusan, manfaatkan untuk dipakai di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menjadi penyebab orang lain dapat pahala. Man da'a ila hudan, siapa yang ngasih petunjuk pada kebaikan, dia dapat pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan itu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terus dikasih sehat. Nanti malam ba'dal maghrib hadir ngaji, ya, ada orang alim, ada orang soleh, guru kita Habib Taufik datang, silahkan hadir. Insyaallah tiap bulan itu hadir kayak gitu. Itu tunjukkan bahwa Kaliboto pencinta ilmu. Dulu Al-Imam Syekh Ali Wafa, Syekh Ali Ridho datang ke Nisabur di Iran sana kalau tidak salah. Itu orang berbondong sampai belasan puluhan ribu orang datang semuanya. Katanya ulama 12.000 orang yang bawa pulpen, yang tidak bawa lebih banyak lagi. Semua ingin mencatat hadis Nabi. Kata Habib Umar bin Hafid, di kala itu ilmu jadi kebanggaan yang dicari-cari sampai buktinya ketika datang ulama Syekh Al-Imam Ali Ridho, berbondong-bondong masyarakat semua menghadiri majelis taklimnya. Belasan ribu, yang bawa pulpen 12.000. Sama dengan kita yang bawa pulpen sekarang 12 orang. Dikasih kitab gratis tak begitu Pak. Ini menunjukkan suka sama suka sama Langsung satu orang bilang, wahai cucu Nabi Al-Imam Ali Ridho, hadisni bihadisin, berikan kepadaku hadis yang kau dapatkan dari ayahmu, ayahmu dapat dari kakekmu, kakekmu dapat sampai ke Rasulullah SAW. Beliau langsung bersabda, Al-Imam Ali Ridho berkata, aku mendengar ini dari ayahku Ali Ar-Ridho, insyaallah Ali Ar-Ridho bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir. Ya, Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibn Ali bin Abi Talib, Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Talib, dan putra dari Sayyidah Fatimah, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi. Aku dengar dari ayahku, aku dengar dari kakekku, aku dengar dari, terus sampai ke Imam Ali, sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah dengar dari malaikat Jibril, terus sampai dengar dari Rabbul Izzah, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hadisnya? La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Man qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkannya berarti dia masuk ke bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang masuk ke bentengku dia aman dari azabku. Itu dicatat 12.000 orang lebih, sampai katanya Imam Abi Hanifah atau siapa mengatakan, lau quri'a hadzal isnad 'alal majnun la afaq. Seandainya sanad hadis ini yang isinya adalah cucu Nabi, cicit Nabi, cucu Nabi, putra Nabi, semuanya keluarga Nabi, dibaca kepada orang yang gila, orang gila kamu bacain sanadnya, bukan hadisnya, sanadnya, la afaq, maka akan sadar, sembuh dari gilanya. Bisa buat ruqyah dari saking bagusnya sanad hadis ini, dari Imam Ali Ridho, Ja'far Sadiq, Imam Muhammad Al-Bagir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan sampai ke Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau dibacakan ke orang yang gila, sadar, sembuh yang gila dari bagusnya silsilah zahabiyah, silsilah emas dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita hidupkan kampung kita dengan ilmu. Semangat, ada majelis ilmu hadiri, ya, yang penting jelas sanad guruannya, insyaallah jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat,
dan insyaallah diparingi kesehatan untuk hadir ke majelis ilmu. Nanti malam insyaallah bisa hadir muslimin laki-lakinya di Masjid Al-Hannah, Masjid Hannah di rumahnya Haji Sugi sana, dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa mensyukuri nikmat sehat, nikmat afiat dalam kebaikan, dan kita doakan saudara kita yang lagi kesusahan semoga dapat pertolongan dari Allah. Yang kesusahan rezekinya semoga dibuka pintu rezekinya, dan yang lagi ada masalah semoga diberi jalan keluar, dikasih kelapangan hati, kebersihan hati, kebaikan akhlak, dan semoga Allah meridhoi yang tersisa dari umur hidup kita, serta Allah selamatkan jamaah haji yang berangkat ke tanah suci dan dijadikan hajinya mabrur, umrahnya mabrurah, serta kita ditakdir untuk juga bisa jadi tamu Allah di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah ampuni dosa kita, ampuni dosa orang tua kita, serta Allah menjadikan kita orang yang husnul khatimah ketika meninggalkan dunia fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah.